Sebenarnya saya termasuk orang nekat juga. Nekat dalam arti dari ukuran materi saya kan tidak punya. Tetapi subhanallah, nah saya beli burung 25 juta, umurnya 4 bulan. Nah bagi saya 25 juta itu kan besar uang segitu itu. Tapi nekat karena senengnya. Nah Mahesa itu terakhir juara 2 nasional di Jogja. Nah ketika itu Mahesa ada yang nawar, katanya terserah mau dijual atau mau bawa pulang terserah. Terus Pak Busiri, kalau saya niat dari awal memang mau beternak gitu itu. Wah, udah kalau itu saya tidak bisa mengubah niatnya Pak Busiri katanya. Tapi ini penawaran sudah 100 katanya. Ya alhamdulillah saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Busiri Somad, Jalan Segara 98 Pamekasan. Ya, kebetulan di sini saya beternak burung perkutut. Saya juga mengimbangi sebenarnya dari kegiatan teman-teman sesama penggemar perkutut. Saya juga mendaftarkan diri sebagai peternak nasional. Jadi di peternakan kami saya beri nama ABS Farm. Ya alhamdulillah sampai sekarang sudah jalan sekitar 6 tahun. Tapi saya sendiri secara pribadi dari remaja sudah main burung di perkutut. Nah dari 2015 sebenarnya saya sudah tidak aktif lagi di perkutut. Bahkan kalau yang namanya ikut lomba itu sudah enggak sama sekali. Sudah waktunya saya memberi kesempatan kepada generasi muda untuk tampil lebih baik. Kalau di ABS ini ada 20 kandang. Itu yang ditangkar itu. Tetapi kalau yang hasil anakan dan macam-macamnya itu ya banyak itu. Kalau burung banyak. Kalau 100 mungkin lebih. Tapi sebagai peternak sebenarnya yang bagus itu tak terlalu banyak. Artinya begitu beranak anaknya dijual laku gitu, sehingga nggak pernah banyak. Saya dulu pemain perkutut dari remaja sampai perjalanan tahun 90-an gitu. Saya berhenti dari perkutut. Jadi tahun 95 dulu beternak dan banyak dijual. Alhamdulillah. Tapi waktu itu nggak seramai sekarang. Burung-burung itu masih banyak yang lokalan gitu. Tapi kami sudah merintis jadi pengurus Pamekasan Sumeneb, itu ada kerjasama. Di Pamekasan kami membentuk kegiatan arek lancor. Jadi kami ada bersama Pak Budi bentuk arek lancor, ada kegiatan bagus, kerjasama Pamekasan Sumeneb, tiap bulan pertemuan ganti-ganti, rame. Jadi Pamekasan di semua kecamatan ada teman-teman yang ikut. Dari tokoh-tokoh dari Pakong misalnya Haji Imam, Kim Sun, apa itu. Setahun 95 saya berhenti, 96 itu saya main ocean. Itu saya punya burung 103. Beranjangan tuh 35, cendet 25, cucak rowo 12, burung-burung macam-macam banyak. Dan saya waktu itu senang lomba. Sama dengan dulu perkutut saya juga ikut lomba sampai ke Bali, ke Gresik, Malang itu biasa itu. Di Ocean saya pegang cendet itu, Sultan Agung, prestasinya luar biasa. Punya saya itu saya beli 250.000. Teman-teman bilang keterlaluan Pak Busiri, gila wis macam-macam. Tetapi saya biarlah, saya bilang gila, bilang apa, ada apa-apa. Tapi burung itu bagus. Setelah jadi juara diminta 2,5 itu ramai-ramai teman, berikan Pak, belinya 250 diminta 2,5 juta. Enggak, selama saya masih senang burung, senang lomba, tidak dijual saya gitu. Kecuali saya mau berhenti. Nah pas tahun 2002-2003 saya jual burung itu, laku 35 juta dari modal 250.000.
Subhanallah, Haji Ridwan itu dari asalnya memang orang Galis, tapi di Surabaya yang bisa beli burung saya itu. Dia itu koordinator juri untuk Jawa Timur. Nah, di Perkutut saya juga pernah punya bagus. Saya beri nama Satria itu. Kalau saya bawa Satria itu, teman-teman dari Surabaya ketika main di Bangkalan, Satria dibawa Pak Busiri. Ya, aduh kalah punya saya. Padahal waktu masih mendaftar. Ya nggak gitu juga, nanti kita akan siapa tahu punya kami tidak bunyi, saya gitu. Kamu Pak bersatria tak bunyi gitu. Nah, jadi setelah burung itu tampil, inilah punya burung bagus enaknya. Kita diam aja, nggak usah teriak-teriak. Tapi burung memang sudah tampil bagus. Sehingga kita kalau nanya ke juri, kok itu tadi diberi voucher istimewa. Begini Pak Busiri, itu ibarat merpati, menangnya itu bukan hanya 1, 2, 3 depan, enggak. Tapi istilahnya 3 kotak gitu, loloke gitu orang benar-benar. Jurinya itu bilang, si menangnya terloloke, gimana? Jadi semua orang tahu gitu. Jadi burung itu sudah menguasai lapangan. Tentang kriteria burung yang bagus, suara depan, tengah, ujung, ini harus bagus. Ada tutuannya, terus tidak hanya volumenya, tapi air suara itu sangat menentukan. Jadi ada pecah atau enggak, bulat enggaknya, NG-nya bagaimana. Di Perkutut itu kan, ko itu enggak bagus, yang bagus kung. Makanya kung mania, NG-nya itu harus jelas. Selamanya nggak pernah mahal burung kayak gini. Wow, kuk, tak mahal. Tapi kalau sudah depannya ngayun, tengahnya goyang bagus, ujungnya kung, jalan, gitu. Dan semua yang terbaik adalah mengantarkan kita kepada Allah. Ini penting. Jadi kita senang burung, senang apa saja di dunia ini, hendaknya mengantarkan kita dekat kepada Allah. Begitu dengar suara yang bagus, subhanallah, maha suci Allah, ini ciptaannya begitu bagusnya. Jadi hati kita ini terenyuh, kagum terhadap ciptaan Allah. Nah, kalau begitu, setiap ada panggilan adzan harus lebih baik dari panggilan burung. Datangi adzan itu, taruh burungnya di mana saja. Kalau ada pertanyaan, itu piara burung untuk apa? Kita piara burung, ini niatkan untuk perjuangan, untuk menegakkan agama Allah. Tetapi kita makan juga dari situ boleh. Bahkan memberikan kepada istri, kepada anak kewajiban. Ambil dari situ halal, tidak apa-apa. Cuma jangan lupakan Allah. Ini misalnya kita mau berdakwah, mau berjuang, kita sudah tidak mampu berdakwah sendiri, tidak bisa ceramah sendiri. Nah, orang yang ceramah kemana-mana itu dibantu oleh kita. Dari mana kita bantu? Dari piara Perkutut. Ada yang laku sekiannya untuk mereka kita kumpulkan. Inilah. Jadi kalau Allah mau memberi, gampang bagi Allah. Cuma kita niatnya harus jujur. Dan insya Allah, Allah itu nggak pernah bohong. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang taat kepada Allah, yang takwa kepada Allah, bersungguh-sungguh kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar dari semua kesulitannya. Dan Allah beri rezeki dari arah yang tidak pernah diduga sebelumnya. Nah, ini gambaran. Dan burung yang saya jual itu anakannya kandang 7, anak pertama. Itu punya adik 4 generasi. Setelah itu kena banjir kemarin, induannya mati. Yang betina. Kemarin tuh yang banjir kan yang mati 5, 2 anakan, yang 3 induan. Nah, di sini kandang 7 betinanya mati, kandang 9 jantannya mati. Saya berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Ini cara Allah bagaimana mempertemukan agar saya bisa mengawinkan kandang 9 dengan kandang 7. Jadi itu bunyinya memang bagus yang kandang 9 ini. Betina tapi kayak jantan itu. Bagus. Saya dapat dari Ustadz Zen Tuban, dari teman saya. Nah, itu saya kawinkan. Sekarang sedang nelur itu sudah. Alhamdulillah sudah jodoh. Nah, kalau ditakdir oleh Allah menjadi rezeki yang baik, nanti insya Allah hasilnya lebih bagus.
Nah, di Pamekasan banyak burung yang bagus-bagus. Jadi kalian kalau nanya ke saya tentang burung, boleh dibilang salah alamat gitu. Di sini katakanlah yang dikenal Haji Kamil, Haji Asis itu pemain-pemain top Pamekasan. Kalau saya kan sekarang bukan pemain lagi. Saya murni tidak main burung lagi. Karena pikiran saya sudah tidak ke permainan burung lagi, saya cuman mengimbangi aja lah. Nah, kalau prestasi, sebenarnya saya termasuk orang nekat juga. Nekat dalam arti dari ukuran materi saya kan tidak punya. Tetapi subhanallah, saya ketemu dengan Mbah Holil di Gresik itu, beternak perkutut yang jauh lebih bagus dari punya saya ini. Nah, saya beli di situ. Nah, dia punya burung dikasih temannya katanya. Nah, saya beli burung itu. 25 juta, umurnya 4 bulan. Nah, bagi saya 25 juta itu kan besar uang segitu itu. Tapi nekat karena senengnya. Nah, burung ini dibawa oleh teman saya. Nah, teman saya ini yang sedang ikut lomba, ikut pertemuan kemana-mana. Mas Cipto, Allah yarham, sekarang dia sudah meninggal. Nah, Mahesa itu terakhir juara 2 nasional di Jogja. Nah, ketika itu Mahesa ada yang nawar, katanya terserah mau dijual atau mau bawa pulang terserah. Terus Pak Busiri, kalau saya niat dari awal memang mau beternak gitu itu. Wah, udah kalau itu saya tidak bisa mengubah niatnya Pak Busiri katanya. Tapi ini penawaran sudah 100 katanya. Ya alhamdulillah saya gitu. Saya ternak di sini dan anaknya alhamdulillah banyak. Tetapi saya kan tidak aktif di urusan burung ini. Jadi yang jual itu, ya Mas Cipto itu dibawa, dijual. Saya cuma dikasih uang, ini laku sekian. Ya alhamdulillah gitu. Jadi perkutut kata orang, kan sama perkutut ini, apa yang disenangi? Perkutut ini banyak tetapi nggak ada yang sama. Nah, bagi orang yang paham biasanya suara jantan dengan betina juga beda di perkutut. Cuman ya namanya keliru kadang-kadang. Bisa jadi kita benar, bisa jadi kita salah. Nah, ciri-ciri jantan dengan betina. Secara umum, jadi melihat kasat mata gitu. Betina ini biasanya fisiknya itu lebih kecil dari yang jantan. Terus bentuk kepala, untuk betina itu biasanya bulat, untuk jantan agak pipih. Paruhnya biasanya di jantan itu lebih panjang daripada betina. Kalau ciri-ciri dari muda saja biasanya kalau jantan betina, nah itu sudah mulai mau bercumbu. Nah, kalau jantan ini paruhnya itu dibuka. Nah, kalau betina enggak. Jadi ciri-cirinya diantaranya itu. Kemudian ekor, rata-rata jantan itu lebih panjang, betina lebih pendek. Nah, ada juga jadi tulang di iga itu di bawah itu di supitnya itu, kalau betina itu agak lebar. Nah, kalau jantan agak sempit gitu. Tetapi ini tidak mutlak, mesti didukung oleh lain-lainnya. Gitu. Bab ada betina yang agak sempit, tapi ada juga jantan agak lebar. Gitu. Kalau penyakitnya perkutut ini, kalau yang saya alami penyakit yang pertama itu cacingan. Ciri-cirinya kalau burung itu bulunya sudah mulai diangkat gitu, sengjerseng katanya, sengjerseng bulunya gitu. Bulunya sudah tidak mengkilap lagi, gairah makan kurang, bunyi apalagi, itu artinya sudah burung tidak sehat. Nah, obatnya ya obat cacing. Kalau saya pakai biasanya yang bagus Kombantrin itu, Kombantrin untuk anak itu, tapi itu diberi sedikit. Cuman itu berisiko kalau salah burungnya yang mati, bukan cacingnya. Yang kalau cuman penyakit-penyakit ringan bisa kita pakai Trimisin B seperti ini. Kalau ini obat cacing. Ini dikasih 3 butir, sebentar kemudian cacingnya keluar semua. Nah, kalau cacing sudah keluar, burung itu kelihatan wajahnya sudah segar, matanya berbinar lagi, makannya banyak, kelihatan lagi gesit lagi. Itu sudah sehat.
Yang baik 3 bulan sekali atau 100 hari sekali lah kita kasih lagi. Ya, jadi kalau saya kemarin bersihkan itu kurungan, sekalian kan burungnya dipindah, kadang-kadang dikasih jamu, kadang-kadang dikasih obat cacing seperti ini. Kalau mau beternak itu yang bagus, minimal burung itu usianya 6 bulan. Tapi yang bagus rata-rata kalau jantannya itu 1 tahun gitu, itu bagus itu. Jadi sudah matang. Betinanya itu minimal 7 bulan. Biasanya burung ini kalau sudah kadung jodoh gitu, ya terus beranak terus. Selama dia sehat terus gitu. Ketika kita beternak, jangan lupa diawali dengan semua dengan bismillah. Dengan niat karena Allah. Sehingga kalau ditakdir ada rezeki, rezekinya barokah. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu semua akan ditanya oleh Allah tentang semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kamu. Mau jawab apa kita? Nah, saya sebagai orang yang sudah tua, jadi ingatkan kepada generasi muda, silahkan main burung, silahkan senang apa saja. Cuma jadikan semua kesenangan itu untuk mengantarkan kita kepada Allah. Sehingga begitu kita melihat keindahan ciptaan Allah ini, kita akan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Wahai Allah, tidak ada ciptaanmu yang sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, lindungi aku dari api neraka. Jadi ciptaan Allah ini semua nggak ada yang sia-sia. Jadi kalau ada orang, oh jangan piara burung Pak, itu penyiksaan ini, oh nggak ada. Yang menyiksa itu kalau dikurung, tidak kasih makan, tidak dirawat, tidak dikasih minum, itu dosa, masuk neraka. Tapi kalau dirawat dengan baik, dikawinkan, dibersihkan, bahkan dipanggung, digendong kemana-mana, aduh senengnya gitu. Jadi berbaik sangkalah terhadap orang yang mengurusi nikmat-nikmat Allah ini. Dan jangan pernah mengecilkan nikmat Allah sekecil apapun. Jadi nanti paling tidak kalian itu jadi orang yang baik lah begitu. Jadi kata Rasulullah itu, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antal qaw akhaka biwajhi talikin. Jangan pernah mengecilkan nikmat Allah, kebaikan Allah, sekecil apapun kebaikan itu yang bisa kamu kerjakan, lakukanlah. Sampai sekalipun kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang manis, tersenyum. Dan terakhir dari saya, jadilah generasi muda yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat bagi orang lain. Jadi piara burung, sukses, manfaatkan hasilnya. Sebagian dimakan untuk diri dan keluarga, untuk Allah, terus begitu. Tidak akan miskin karena memberikan itu. Jadi nikmat Allah ini tidak ada yang sia-sia. Jadi cek terkubotir pulang tak di pegawai negeri toko tak makan bangun, jangan. Jadi apa saja kelola nikmat Allah ini. Silahkan kegiatan apa saja, tapi jangan pernah melupakan Allah. Jadi Allah nomor 1. Ini penting, sehingga insya Allah ke depan Allah yang akan memperbaiki kita. Segala kesalahan dan kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Abadi compo asen dibeto reka repot rekan yang sarah. Namun seka dintok abadi pamator salah lopot nyana sapora. Saya minta maaf. Allahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Semoga Allah senantiasa meletakkan di tangan kita bagi kebaikan Islam dan kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya kalau ada ini ada, ini sakan ini ya memang banyak faktor. Jadi yang di sini saya sebelah sini kita harus disiplin dulu ya. Ini